Dreamers, selamat datang kembali di Dreamworld, tempat di mana imajinasi menjadi nyata, tempat dunia penuh misteri, dongeng, dan kisah-kisah luar biasa yang siap menemani malam kalian. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari Dreamworld. Sekarang, rebahkan badan kalian, tarik napas yang dalam, dan hembuskan perlahan. Biarkan pikiran kalian tenang, karena malam ini aku akan membawa kalian ke sebuah kisah dongeng, kisah tentang persahabatan yang sederhana tapi penuh makna. Mari kita mulai. Di sebuah hutan yang lebat, jauh dari manusia, terdapat sebuah pohon tua yang menjulang tinggi. Di pohon itu tinggal seorang burung hantu bijak. Burung hantu itu terkenal di antara hewan-hewan hutan karena kecerdasannya. Banyak yang bilang, jika ingin mencari jawaban, pergilah bertanya pada si burung hantu. Namun, meski pintar, ia juga dikenal dengan agak dingin, jarang tersenyum, jarang bergaul, dan lebih sering menyendiri sambil mengawasi keadaan diri dan memantau dari atas pohon. Suatu malam, hutan itu diliputi oleh kabut tipis. Bulan bersinar dengan pucat, dan angin berdesir lembut. Seorang tikus kecil berlari terburu-buru. Napasnya tersenggal-senggal. Ia tersesat, dan lebih buruknya lagi, suara auman serigala terdengar dari kejauhan. "Bagaimana ini? Aku bisa dimakan serigala," gumam si tikus sambil ketakutan. Ia berlari tanpa arah hingga matanya tertuju pada burung hantu yang sedang bertengger di dahan yang tinggi. Dan dengan sisa keberaniannya ia berseru, "Burung hantu, tolong aku takut, aku tersesat, dan ada serigala di belakangku." Burung hantu menoleh perlahan, matanya yang bundar berkilap dalam kegelapan. Ia terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara berat miliknya, "Aku bisa menolongmu, tapi ingatlah, tikus kecil, jangan pernah meremehkan dirimu sendiri. Bahkan makhluk sekecil kamu pun punya arti besar di hutan ini." Kemudian burung hantu pun mengepakkan sayapnya lebar-lebar. Dari atas pohon, ia mengeluarkan suara teriakan keras yang menggema di seluruh hutan. Suara itu membuat serigala yang tadinya mendekat langsung ketakutan dan lari menjauh. Tikus kecil selamat malam itu. Ia kemudian menunduk hormat pada burung hantu. "Terima kasih burung hantu, aku akan selalu mengingat jasamu." Hari-hari kemudian berlalu. Tikus kecil melanjutkan hidupnya, dan burung hantu kembali ke rutinitasnya di atas pohon. Mereka jarang bertemu, tetapi ada ikatan tak terlihat di antara mereka. Hingga suatu ketika, sebuah bayangan datang. Seorang pemburu masuk ke dalam hutan, membawa jaring besar. Ia ingin menangkap burung hantu yang terkenal itu. Karena bulu burung hantu diyakini punya kekuatan magis. Malam itu, saat burung hantu sedang terbang rendah, ia kemudian terjebak dalam jaring pemburu. Sayapnya terikat dengan kuat. Ia berusaha untuk mengepakkan sayapnya, tetapi
Semakin ia melawan, semakin kuat pula ikatan itu menjerat tubuhnya. Saat itu burung hantu panik, tetapi ia tetap berusaha untuk tenang. Ia tahu jika tidak ada yang bisa menolongnya, ia akan dibawa pergi oleh sang pemburu. Hewan-hewan lain melihat ia dari kejauhan. Mereka takut, tak ada yang berani mendekat karena jaring itu berbau manusia. Namun, dari balik kerumputan muncul si tikus kecil. Ia kemudian melihat sahabatnya yang dalam bahaya. Tanpa ragu, ia kemudian mendekat. "Bertahanlah burung hantu, aku akan menolongmu." Dengan gigi kecilnya, tikus itu mulai menggigit tali jaring sedikit demi sedikit. Meski membutuhkan waktu yang lama, akhirnya ikatan itu perlahan mulai melemah. Burung hantu akhirnya bisa merasakan kebebasannya kembali, dan krak, tali itu benar-benar putus. Ia kemudian bebas. Burung hantu pun terbang ke dahan pohon. Lalu ia menatap tikus kecil itu dengan penuh rasa syukur. Ternyata benar, makhluk kecil pun bisa menolong sesuatu yang besar. "Aku sangat berhutang nyawa padamu, sahabatku." Dan sejak saat itu, burung hantu dan sang tikus kecil menjadi sahabat sejati. Mereka mulai saling melindungi, saling percaya, dan membuktikan bahwa persahabatan sejati tidak mengenal ukuran tubuh, tidak mengenal siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan kembali, dongeng ini mirip dengan beberapa cerita lain yang sudah kita kenal, bukan? Kalian ingat tentang cerita si tikus dan singa? Pesan moralnya sama, jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil. Bahkan dalam kehidupan nyata pun begitu. Kita juga bisa melihat contoh, misalnya semut kecil yang bekerja sama bisa mengalahkan binatang yang besar. Air hujan yang jatuh setetes demi setetes lama-lama bisa melubangi batu yang sangat keras. Atau dalam kehidupan sehari-hari pun, seseorang yang tampak lemah justru bisa memberikan bantuan yang tak pernah kita sangka-sangka. Kalau dipikir-pikir, bukankah ini mengajarkan kita untuk lebih rendah hati? Karena terkadang kita merasa kuat, merasa pintar, merasa kalau kita bisa melakukan segalanya. Tetapi di saat kita lemah, justru orang yang kita anggap kecil bisa hadir, dan merekalah satu-satunya orang yang bisa menolong kita. Dreamers, coba bayangkan siapa orang-orang kecil di hidup kalian yang sering diremehkan. Mungkin adik, teman yang pendiam, mungkin seseorang yang tidak pernah terlihat menonjol. Tetapi bisa jadi suatu hari mereka adalah orang yang justru menyelamatkan kalian. Jadi jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena mereka terlihat kecil atau mereka terlihat lebih lemah. Dreamers, itulah kisah malam ini tentang si burung hantu dan tikus kecil. Kisah yang sederhana tetapi begitu penuh makna, mulai dari persahabatan, kerendahan hati, dan pentingnya menghargai setiap makhluk hidup. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share cerita ini ke teman-teman kalian ya, supaya semakin banyak orang yang bisa mendengarkan dongeng indah ini. Terima kasih karena sudah menemani malam ini di Dream World. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Selamat beristirahat. Semoga kalian akan selalu diberikan kebahagiaan dan mimpi-mimpi yang indah. Tidur yang nyenyak. Sampai jumpa di lain waktu dan cerita-cerita menarik berikutnya. Bye-bye.